tarik terus, Neng. Tarik terus kejunya. Sampai seberapa panjang ya? Bikin penasaran nih. Fans, ini nih roti pelangi. Isinya ada keju mozzarella warna-warni yang bikin hati meleleh. Sedap. Tapi, kenapa keju mozzarella bisa meleleh ya, fans? Ternyata, proses pemanasan keju bisa mengikat protein yang terkandung di dalamnya. Kemudian, ikatan protein terlepas dan membentuk serabut lumer saat ditarik. Jadi kayak serat deh. Oh iya, keju mozzarella umumnya berasal dari susu kerbau, fans. Kandungan protein yang lebih tinggi dari jenis susu lainnya bisa membuat keju gampang meleleh. Kayak hatiku yang meleleh nih saat lihat senyum kamu. Cila. Kalau warna-warni keju berasal dari tambahan sayur dan buah-buahan, fans. Wah, jadi makin sehat dong. For your info nih, untuk melelehkan keju mozzarella, gak boleh sembarangan loh, fans. Keju harus dipanaskan dalam oven dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Kalau enggak, keju malah berubah warna kecoklatan dan gosong. Kalau keju udah meleleh, tinggal panggang rotinya aja, fams. Oles dengan mentega pada seluruh bagian roti agar rasanya lebih gurih. Panggang sekitar 5 menit aja deh. Kalau udah matang, sajikan. Fams, satu roti keju pelangi ini harganya Rp35.000. Cukup mahal ya, tapi sebanding kok sama rasanya yang enak. Cita rasanya oke punya, mantul, mantap betul. Fams, ngomongin soal keju, di Kabupaten Boyolali ada pabrik pembuat keju pertama di Jawa Tengah loh, namanya Indrakila. Berlimpahnya susu sapi perah di wilayah ini menjadi inspirasi daerah Indrakila untuk mengolah susu menjadi keju. Ide ini berkat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Boyolali dan negara Jerman yang melakukan penelitian produksi susu di Boyolali. Keren deh! Proses bikin keju, susu sapi segar harus diukur-ukur massa jenis dan suhunya, fams. Suhu susu paling baik harus sekitar 27 derajat Celcius. Lanjut, susu sapi segar dipindahkan ke dalam wadah berbentuk setengah lingkaran. Tapi jangan lupa saring ya. Tujuannya sih supaya susu tetap bersih dari kotoran. Sekarang, susu harus dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit untuk membunuh bakteri di dalamnya, fams. Kemudian, susu harus kembali didinginkan sampai suhunya sekitar 40 hingga 50 derajat Celcius. Nah, ini nih saatnya bakteri baik masuk, fams. Fungsinya untuk mengasamkan susu. Lalu, giliran bakteri penggumpal susu ikutan nimbrung nih, fams. Sip, aduk lagi sampai rata. Kemudian, diamkan selama 1 jam biar semua bakterinya beraksi. Nah, kalau udah menggumpal, tinggal dipotong kecil-kecil dengan alat khusus nih, fams. Tujuannya sih untuk memisahkan cairan yang masih ada di dalam gumpalan susu. Sekilas, gumpalan susu ini bentuknya kayak jelly ya, kenyal-kenyal gitu. Selanjutnya, gumpalan susu dicetak ke dalam wadah khusus. Saat dicetak, sisa cairan susu menjadi lebih tiris, fams. Padatkan untuk mengurangi kadar airnya ya. Oh iya, fams, di Indrakila ini bisa memproduksi 3 macam keju loh. Ada keju mozzarella, keju mountain, dan keju feta. Bedanya bisa dilihat dari bentuknya tuh. Fams, keju feta adalah keju dari Yunani. Biasanya dibuat dari susu kambing. Nah, inovasi keju feta dari susu sapi justru dibuat di Indrakila, Jawa Tengah. Salut deh! Fams, negara kita juga nggak kalah loh kalau ngebahas tentang makanan yang satu ini, keju. Nah, negara kita juga bisa ada loh penghasil keju loh, ya. Nah, seperti apa? Kayak gimana sih keju dari negara kita itu? Nah, langsung aja kita simak ya. Ini dia, cheese. Kenalin nih, fams, kejunya orang Enrekang, Sulawesi Selatan. Namanya Danke. Kalau zaman dulu buat Danke pakai susu kerbau. Sekarang sih kebanyakan sudah diganti pakai susu sapi.
Beda sama pembuatan kejunya orang-orang bule. Kejunya orang Enrekang ini wajib banget nih pakai getah pepaya. Nah, biar gampang dapat getahnya, makanya pilih pepaya yang masih muda. Buat yang kepo kenapa pakai getah pepaya? Karena getah buah pepaya dapat memisahkan kandungan air dan lemak pada susu, serta membantu susu menjadi lebih padat dan teksturnya lebih solid. Tapi getah pepayanya harus sesuai takarannya juga ya. Kalau untuk satu panci ini sih cukup 1,5 sendok makan aja, biar dangkanya nggak jadi pahit. Fems, penasaran kenapa disebut dangke? Jadi gini, zaman penjajahan Belanda dulu, sekitar tahun 1900-an, ada turis asal Jerman yang dijamu dengan dangke oleh peternak di Enrekang. Dulu sih, dangke belum ada namanya. Barulah pas si turis mau pulang, dikasih lagi tuh dangkenya sebagai oleh-oleh sama peternak. Makanya, si turis Jerman membalasnya dengan ucapan danke. Yap, dalam bahasa Jerman artinya terima kasih. Si peternak ngiranya kalau keju yang diberikan itu dinamai dangke. Makanya nama itu dipakai terus deh sampai sekarang. Masaknya cuma 30 menit aja fams. Kalau udah terpisah antara air dan lemak susunya, segera dicetak deh. Nah, satu lagi nih yang kudu diperhatikan. Pas cetak dangkenya harus padat to the max ya. Tekan-tekan terus sampai padat. Dan biar dangkenya gak gampang berantakan. Meski udah banyak model cetakan makanan, tapi warga Enrekang tetap pakai batu kelapa yang alami agar tampilan dangkenya cantik kayak gini. Kayak kerucut gitu, fams. Selain itu, biar aroma dangke tetap terjaga, makanya dibungkusnya pakai daun pisang nih, fams. Wits, keju bukan sembarang keju nih, fams. Keju produksi Gundaling Farm, Brastagi, Sumatera Utara ini dimix dengan sentuhan kearifan lokal. Keju Andaliman namanya. So pasti kejunya dicampur dengan rempah andaliman. Gini nih cara buatnya. Pertama, cek kadar pH dan suhu susunya dulu, fams. Khusus untuk pengecekan pH ini memang berpengaruh banget sama pertumbuhan mikroorganisme dalam pengolahan keju. Takaran pH-nya cukup di angka 6,5 dengan suhu mencapai 32 derajat Celcius. By the way, susu murni sapi yang udah didiamkan beberapa menit ini ternyata udah mengandung campuran kefir, fams. Pencampuran kefir pada susu ini menjadi cara tradisional dalam proses fermentasi susu. Terdapat dua jenis bakteri, yakni termofilik dan mesofilik, yang bisa berefek langsung sama tekstur rasa dan aroma keju. Gak cuma kefir ya guys, dalam pembuatan keju berjenis tom ini juga wajib pakai tambahan rennet. Bahan ini manjur banget nih buat misahin lemak sama protein, plus bikin padat susu. Kalau udah jadi, kayak gini fams bentukannya. Mirip sama tahu tofu, terus tinggal dipotong kecil-kecil deh. Proses selanjutnya tinggal dipanaskan di atas temperatur 40 derajat Celcius sambil diaduk-aduk biar nggak menggumpal. Wits, jangan lupa tambahin cita rasa kearifan lokalnya, fams. Ini dia, bumbu andaliman atau ngehits dengan sebutan merica Batak. Takarannya cukup 1% dari jumlah susu yang diolah. Penambahan andaliman pada keju berfaedah banget nih untuk menambah cita rasa. Kalau udah ready, kejunya tinggal dicetak ke dalam wadah seperti ini. Voila, ini dia keju tom andaliman. Keju tom adalah salah satu jenis keju dari negara Prancis yang bertekstur semi-hard. Yoi fams, keju tom andaliman ini satu-satunya yang ada di Indonesia loh. Wow. Uniknya, keju andaliman ini harus diperam dulu nih selama 3 hingga 4 bulan lamanya. Tujuannya untuk meminimalisir rasa pahit dari andaliman. Plus, biar makin enak kejunya. Fams, negeri tercinta kita ini kaya akan budaya dan tradisi. Nah, nggak heran, warisan budaya kita ini tersebar ya dan diakui dunia. Waduh, Indonesia mendunia nih. Nah, sebagai anak bangsa, kita harus melestarikannya dan harus menjaga budaya kita ya. Warisan budaya kita harus kita jaga. Bagaimana caranya? Ini dia nih caranya. Geser sedikit ke Sidoarjo yuk. Wets, bukan untuk kulineran ya fams, tapi mau belanja oleh-oleh boneka yang menggunakan pakaian adat Indonesia. Keren banget ya.
Ada 34 baju adat dari tiap-tiap provinsi fams. Mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua juga ada. Yap, di Kecamatan Candi, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, UMKM yang dirintis oleh ibu-ibu gaul ini membuat boneka zaman now dengan tampilan tradisional fams. Tampilannya makin kece karena didukung oleh aneka aksesorisnya juga tuh. Fams, boneka-boneka ini sebenarnya punya 3 ukuran. Yang paling kecil memiliki tinggi 10 cm dan yang paling besar tingginya 30 cm. Setiap satu pasang boneka masing-masing dibanderol mulai dengan harga 98 ribuan hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan kerumitannya. Bahan untuk membuat pakaiannya adalah kain tradisional perca, kain flanel, aksesoris, dan gak ketinggalan bonekanya ya. Perkenalkan fams, Ibu Andri Rosmalina. Beliaulah yang bisa menyulap boneka dengan pakaian casual ke pakaian adat sejak tahun 2004. Kebetulan, beliau mau bikin busana adat Koto Gadang dari Sumatera Barat. Untuk menutup bagian bawahnya, menggunakan kain songket fams. Gak perlu dijahit, bisa langsung dililitkan dan ditempel. Menggunakan double tape aja. Hehehe. Oh iya fams, boneka-boneka buatan Bu Andri terlihat mirip dengan pakaian aslinya. Karena beliau juga gak asal-asalan loh. Bahan-bahan untuk membuat pakaian adat harus sama persis dengan aslinya, terutama pada motifnya. Gak heran, beliau rela mendatangkan bahan baku berupa kain dan segala pernak-pernik dari luar Kabupaten Sidoarjo untuk menjaga keaslian pakaian adatnya. Nah, gak apa-apa banget nih kalau rambut bonekanya berwarna pink mentereng kayak gini. Soalnya, bagian kepalanya akan ditutup dengan tikulu talakuang yang merupakan khas daerah Koto Gadang. Oh iya, karena makin banyaknya pesanan dari dalam dan luar negeri, biasanya Bu Andri dibantu oleh tetangganya untuk menyelesaikan pesanannya yang membludak ini fams. Fams, menyusul batik, wayang, dan angklung, gamelan kini sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada 15 Desember 2021 lalu. Hehehe, malu dong kita sebagai orang Indonesia asli yang punya gamelan tapi lebih suka sama alat musik asing atau bahkan lagu-lagu bule yang sampai hafal di luar kepala. Fams, gamelan sendiri merupakan alat musik tradisional yang sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia, misalnya Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Oh iya fams, ada proses panjang nih dan filosofi yang mendalam di balik satu set gamelan Jawa yang kerap ditemui di lobi hotel, gedung pemerintahan, atau pentas musik tradisional. Nah, untuk pembuatannya sendiri tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang loh. Dari beberapa instrumen gamelan ada saron dan demung. Oh iya fams, pengrajin salah satu alat musik gamelan yang ada di Temanggung ini sangat bergantung pada bahan baku bekas. Sebenarnya Mbah Harjo bisa aja membuat alat ini dengan bahan baku besi yang baru, tapi harganya cukup mahal tuh. Jadi ketika dijual ke pasaran, jadi sulit bersaing deh. Akhirnya Mbah Harjo lebih memilih menggunakan per mobil bekas yang memiliki kualitas lebih baik daripada jenis besi lainnya. Fams, proses pembakaran adalah tahap paling penting karena menentukan bentuk dan kehalusan salah satu perangkat gamelan ini. Harus tahu tuh, kira-kira kapan salah satu alat musik ini diangkat dari api untuk bisa ditempa. Kalau kelamaan, bisa mencair tuh fams. Tahap menempa merupakan tahap yang paling rumit dalam proses pembuatan gamelan. Ada berbagai teknik memukul yang harus digunakan agar nantinya nada yang dihasilkan jadi lebih pas. Gamelan yang sudah ditempa kemudian diperiksa kembali pada tahap membabar. Pada tahapan ini, kalau masih terdapat kecacatan pada bentuk, akan diperbaiki kembali. Secara fisik, alat musik yang dibuat ini sudah selesai fams, tapi belum secara fungsi. Makanya, dibutuhkan satu tahapan lagi untuk menghasilkan gamelan dengan fisik dan fungsi yang sempurna. Bahasa kerennya sih, tuning fams, artinya menyesuaikan tangga nada. Ini kalau lubangnya sudah pas gini suaranya, tapi maju dikit ya ndak bisa, kurang. Belakangnya. Oh iya, ngomong-ngomong, Mbah Harjo ini belajar dari mana Mbah? Dulu ndak sekolah mas, cuma diajari oleh orang tua. Jadi ingatan aja? Iya ingatan aja. Nggak ada patokan nanti? Nggak ada. Untuk alat musik saron dan demung sendiri, dimainkan dengan memukul bilahan logam menggunakan tabuhan tangan kanan.
Nah, tangan kiri akan bertugas untuk bisa menahan getaran dari lempengan besi agar tak bergetar dengan waktu yang lama. Sebenarnya udah jadi fans, tapi tampilannya bisa dipercantik dengan cat semprot. Lumayan, warna alami besinya jadi tertutup deh. Setelah disesuaikan dengan tangga nada, bisa siap dipasang pada sangkarnya. Pada tahap inilah, pembuatan berbagai alat instrumen gamelan telah selesai secara fisik maupun fungsinya. Fans, meskipun udah jarang, beberapa pengrajin melengkapi pembuatan gamelan dengan berbagai ritual, seperti puasa dan menyediakan sesajen loh. Hal tersebut tentu untuk menghasilkan gamelan yang tidak hanya sempurna secara fisik dan fungsi, tapi juga sempurna secara filosofis. Gimana fans? Gak kerasa ya? Udah 30 menit nih, Ragam Indonesia bahas yang wow dan Indonesia banget. Masih banyak nih info-info yang menarik lainnya di jam 5.30 WIB besok hari di Ragam Indonesia. Karena Indonesia mendunia.